الذي لا إله إلا
سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والجور والفتن والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين. سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم يا فتاه يا رزاق يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ونجنا من أهل الضلال وفعل الجهال ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا يا رب بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kita sama-sama menyimak mendengarkan tausiah InsyaAllah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Alim Al-Fadil Kiai Haji Zainul Rafiq MAG. Mudah-mudahan ilmu yang akan beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuzi'a 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul muhtaramin, segenap hadirin wal hadirat, keluarga besar jamaah Majlis Al-Ihya, semoga kita semua selalu dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kepada segenap para tokoh, para ulama, kalau saya tidak bisa sebut, tidak bisa kata, tidak bisa rangkai namanya satu demi satu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, takrim serta mahabbah saya dan mahabbah kita semua.
kita sadar betul bahwa saat ini adalah saat-saat yang kian rusak. Ini zaman sekarang zaman akhir, zaman yang tuntunan udah pada jadi tontonan, tontonan udah pada jadi tuntunan. Betul-betul. Kita mengandalkan ibadah apa? Sholat kita ya begitu ramai model-modelnya. Kadang-kadang kita sembahyang hatinya udah khusyuk bener, rakaatnya lupa. 2 apa 3 itu ya, 2 apa 3. Betul-betul. Kadang-kadang rakaatnya udah pas, hatinya kemana-mana. Kenapa bisa begitu? Apalagi orang zaman sekarang. Ada orang sembahyang, udah azan isya, udah pakai mukena, masih di depan TV, nunggu iklan. Begitu iklan, baru itu lari. Kadang-kadang masih manteng, weh anaknya ngomong, "Ma, gimana sembahyang, Ma? Mumpung iklan." Sembahyangnya mumpung iklan. Tontonannya Ikatan Cinta. Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak nonton, Bu. Dan cuma saya pulang ajar, TV disetel, jadi lama-lama paham. Bapak Ibu Saudara, panitia mengamanahkan kepada saya tema bagaimana kiat meninggal husnul khatimah. Saya tidak bisa tuntas bicara ini karena waktu, tapi ingin saya sampaikan salah satunya saja. Ada dalam catatan Syekh Nawawi, Ibn Arabi, Ibn Umar Al-Bantani. Beliau pernah menukil satu athar dari Imam Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Dalam tulisan beliau menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Kalau saja bukan karena 5 penyakit, kalau saja bukan karena 5 hal, maka semua manusia akan jadi orang-orang saleh. Dengan bahasa lain, ada 5 penyakit yang menyebabkan kita susah jadi orang-orang saleh. Apa 5 penyakit ini? Itu yang saya sampaikan dalam pertemuan singkat sederhana pagi hari ini. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Menerima kebodohan terus-menerus. Jadi kalau ada orang tambah usianya, nggak tambah ilmu agamanya, inilah penghalang kita jadi orang-orang saleh. Maka pastikan tiap hari tambah kita punya ilmu. Maka Anda datang berbondong-bondong ke masjid ini sangat tepat. Bicara ngaji itu bukan bicara gampang. Ngaji sama dangdut rangan mana? Gak usah jujur-jujur, saya tahu itu. Oh Masya Allah, tabarakallah. Kalau dangdut salonnya 22, mic-nya 19, nyala semua. Tapi kalau ngaji sudah, salon cukup 2, mic atuh, itu juga scrolling mulu. Tapi kalau hari ini ngaji cakep tuh dari mic-nya banyak, salonnya banyak. Jadi samping panitianya jamaah juga saya doain, tukang soundnya saya doain, mudah-mudahan masuk surga. Bila perlu sama sound-soundnya, jadi saksi maksudnya. Kalau kita punya usia tambah ilmunya, ini penghalang kita masuk surga. Maka hati-hati saudara, ngaji di mana-mana. Memang yang hidup, terutama ngaji-ngaji mingguan di kampung-kampung yang hidup pengajian ibu-ibu, betul-betul. Bapak-bapak pada malas-malas. Maka kalau hari ini subuh kayak begini, bapak-bapak banyak luar biasa. Biasanya ibu-ibu yang paling banyak di mana-mana ngaji, terutama ngaji rutin. Karena kalau ibu ngaji, kegiatannya banyak dan ada seragamnya. Makanya bapak-bapak kalau kepengen ngaji rajin gampang, kerjain seragam. Bila perlu ada
meninggalnya rasa-rasanya tidak ada jaminan husnul khatimah. Maka saudara, kalau kita biasa ngaji seperti ini, jaga adab pengaji. Syukur-syukur dengerin, lalu besok berubah. Bapaknya orang ngaji lalu berubah tuanya. Maka saudara hati-hati. Kalau sudah biasa ngaji begini, kok sewaktu-waktu berantem sama bini, mohon maaf, namanya orang rumah tangga berantem memang ada baiknya. Betul-betul. Bini sama baik, mau bini satpam kayak bini kiai sama baik. Kalau mau berantem kan urusannya. Betul-betul. Maka hati-hati kalau suatu waktu kita berantem sama pasangan, berantem sama suami, berantem sama istri, jaga adab, jangan kenceng-kenceng. Tukang ngaji berantem kenceng benar. Mana nama binatang disebut lagi. Karena ada tuh lagi kalau berantem bininya agamanya hilang. Kalau ngomong sekenanya dasar lo, bini setan lo. Ibu kalau punya laki model begitu, ibu gak usah marah, gak usah emosi. Slow aja bu. Ibu istighfar depan lakinya, astagfirullahaladzim, bang, celaka amat, ayo bini setan. Dulu itu aja. Jadi yang setan siapa bu? Kan dia ngomel-ngomel, maka hati-hati bu kalau ngomel pak. Tapi ada juga ibu-ibu kalau ngomel laki juga begitu, yang keluar setan juga. Membedanya kalau laki bilang bini setan lo, bini depan mata. Kalau bini bilang laki setan, lakinya udah pergi. Lakinya pergi baru dia ngedumel, dasar laki setan. Sama aja ini bu. Ngomelin anak setan lo. Coba kalau anaknya pinter, ma, anak setan kita ma. Berarti maknya bangsa apa itu? Bangsa kuntilanak. Hati-hati, banyak orang ngajinya rajin, tapi akhlak Islamnya nggak kebangun. Berantem sama suami, berantem sama bini, kenceng-kencengan, luar biasa. Kata-kata kotor keluar. Ini kalau dia tetangganya pada ngeliat, kan tetangganya dia bisa bilang di warung pada belanja, no, si Anu gono. Dia tuh kan ngaji, bu gono sama lakinya berani juga. Kalau kita kenapa ya, gitu. Maka hati-hati juga, jaga di pengajian. Orang yang tambah usianya dan tambah ilmunya, ini orang menerima kebodohan. Bodoh dalam belajar agama, bukan bodoh artinya otak yang pintar. Otak pintar gampang, kuliah yang tinggi, sekolah yang tinggi, fasilitas lengkapin, pintar. Tapi kalau pintarnya hati itu yang susah. Coba saya tanya, koruptor itu orang pintar, orang bodoh? Orang pintar semua. Mereka dokter Andes, doktor, kadang profesor, kadang-kadang profesor doktor. Pintar otaknya, tapi hatinya bodoh. Agar hati kita pintar, begini caranya. Sering-seringlah kita bersentuhan dengan majelis ilmu. Sering-sering dengerin nasihat Allah dan Rasulnya. Karena kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Al-Bina As-Saniyah, kalau ada orang 40 hari aja nggak dengerin nasihat Allah dan Rasulnya, pasti hatinya keras. Kalau hati keras, istri kalau hatinya keras berani sama laki. Laki kalau hatinya keras, lama-lama dia tanggung jawab sama keluarga. Makanya ibu diajari dalam Islam, kalau ibu ngomong sama laki, ngomong sama suami, jaga, jangan lebih kenceng dari suara suami. Bisa bu? Orang banyak yang jawab ini mah. Istri kalau mau bagus adabnya, kalau ngobrol sama laki, ngomong sama laki, jangan lebih kenceng dari suara suaminya. Kecuali kalau lakinya budak, itu lain urusannya. Atau ibu manggil dari jauh. Tapi kalau adab-adaban begini, jangan kenceng-kenceng bu. Maksud lo, yang begitu. Nih, hati-hati. Yang kedua, penyakit yang menyebabkan kita sulit jadi orang yang saleh. Orang kalau sudah nggak saleh, sulit jaminan mati husnul khatimah. Yang kedua, penyakit yang menyebabkan kita sulit jadi orang saleh adalah wal hirsu 'ala dunia. Terlalu serakah urusan dunia. Serakah urusan dunia maknanya mencari dunia atau menggunakan dunia, tapi sudah nggak ingat lagi hukum Allah.
panggilan, Ustaz, belum ada panggilan. Bukan belum ada panggilan, budak belum ada. Itu harta segitu banyak panggilan, betul-betul. Tapi sebaliknya orang miskin, tapi gara-gara cari duit, sampai lupa sholat, sampai lupa kewajiban kepada Allah, itu juga orang serakah. Dalam Islam diatur laki-laki wajib cari duit, perempuan gak wajib duit, cari duit gak wajib. Tapi kalau perempuan mau cari duit, izin suaminya. Tapi saya dengar ini perempuan di sini ibu rata-rata pintar cari duit. Jadi duit ditaruh di mana aja ketemu. Itu pintar cari duit namanya. Laki-laki wajib cari duit, tapi kalau duit udah kumpul, sekaya apapun dibatasi cara pakainya. Laki-laki ya nggak boleh pakai emas, perempuan boleh. Walaupun perempuan nggak wajib cari duit, tapi boleh pakai emas. Dalam agama begitu. Laki-laki paling banter, pakai sutra juga nggak boleh. Yang perempuan boleh. Ada bedanya. Laki-laki paling banter boleh pakai hiasan cincin perak boleh. Atau di bawah perak ada cincin kawat, silahkan. Kuningan boleh. Tembaga, aluminium, besi, seng, boleh dah. Udah terima baik begitu laki-laki. Tapi utamanya Nabi pakai cincin perak, utamanya perak. Jangan maksain. Ada suami agama lagi pakai, ngakunya umat Rasulullah. Cincinnya emas, pakai cincin emas 24 karat, bininya pakai cincin plastik hadiah dari Ciki. Tapi kalau kayak begini tuh zalim semua saudara. Dan sekarang banyak orang seperti itu, nekatnya banyak. Oke, hati-hati. Laki-laki paling banter dandan, baginda Rasul ngajarin mandi, totoyuk berwangi-wangi, takhutum pakai cincin boleh. Kemudian elmus sisiran boleh, tapi jangan lebih dari itu. Laki-laki nggak usah pakai jilbab, nggak perlu lebay namanya. Tapi kalau perempuan saudara, walaupun boleh berdandan, hati-hati, ada aturannya, batasi diri, jangan terlalu menor, maksudnya, menor, jangan terlalu menor. Kalau dari perhiasan jangan banyak-banyak, ingat tetangga. Kalau tetangga ibu pada orang-orang susah, pakai gelangnya jangan gede-gede. Karena kalau tanya lihat, makin menderita dia. Ini mau belanja kampung doang ke warung, gelang 12 gelang produk dipakai semua, kanan kiri lagi. Nyampe ke warung nawar kangkung, kamu diambil, diangkat, ini kamu harganya berapa kok kangkung, harganya berapa? Amelin gelang penawar kangkung. Yang jualan kangkung kagak mau kalah, senyum kagak mau rambung, cuma 2.000 kok, cuma 2.000 senyum, giginya emas semua. Hati-hati, ini orang jor-joran namanya. Orang serakah urusan dunia, sulit jadi orang soleh. Ini kendala. Alhamdulillah kita bisa seperti ngaji di sini, berarti kita ada serakah dunia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jangan serakah urusan dunia. Seperti kita audit harta kita sampai besok bayar zakatnya, sampai besok haji pergi haji. Saudara yang ketiga, penyakit yang menyebabkan kita sulit jadi orang-orang soleh adalah yang ketiga, warriya'u fil amal. Riya di dalam amal. Kalau amal maunya dipamer-pamerin, berjuang maunya disebut-sebut. HP itu musibah saudara. Ini HP musibah luar biasa. Karena sekarang banyak orang habis sholat tahajud, selesai sholat tahajud buka HP, tulis status, alhamdulillah tahajud telah tertunaikan. Lagu apa itu? Ada yang kode-kode begini, dalam rukuk dan sujud tahajud saya jam 2.45 menit saya berdoa semoga yang baca WA ini bla 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 bla. Itu seperti pamer saudara. Hati-hati, ada orang tua disunting, tua selama tua disunting, nangis di depan Ka'bah disunting, lagu apa? Saudara hati-hati, ini penyakit orang punya HP. HP itu hanya untuk komunikasi sebenarnya. Kalau boleh share dakwah lah, gak usah pamer. Dalam Islam ada dua model ibadah, ada ibadah syiar, ibadah yang boleh orang tahu. Nih ngaji tapi apa begini,
ajarin, karena ini ibadah syiar, tapi ada ibadah sir, ibadah yang harus rahasia, kita semua Allah yang tahu. Salat tahajud, kita semua Allah yang tahu. Imam Syafi'i, salat tahajud keluar jam 2 sekian lah. Keluar mau wudu, tetangganya mau syuf, Imam Syafi'i, satu salat lain. Lihat Imam Syafi'i salat malam. Diomongin begitu, Imam Syafi'i gak jadi salat malam, saudara. Beliau kembali tidur, nunggu orang-orang pada tidur. Begitu orang-orang pada merem semua, dengar orang tahu, baru beliau keluar pelan-pelan. Beliau tahajud. Kalau kelihatan orang nangis, saudara, kita malah dipamer-pamerin. Di kantor nggak ada orang-orang nanya. Dia ngomong, bapak ibu saudara, lihat mata saya, lihat. Kayak orang ngantuk ini ya. Semalam saya tahajud sama mama. Untuk apa di sini, saudara? Berhentilah, biarin catat di HP, saudara. Puasa Ramadan syiar, semua orang tahu, semua orang puasa semua. Tapi kalau Senin Kamis, puasa sunnah, selain Ramadan itu sir harusnya kita yang tahu sama Allah. Orang nggak ada yang ngomong, nggak ada yang nanya. Tiba-tiba ngomong teman-teman, saudara, nanti kalau makasih ya, kalau saya ada saya lagi puasa. Lagu apa ini? Nggak usah tahu. Saudara, hati-hati riya dalam amal itu penyakit. Gara-gara riya orang sulit jadi orang salah. Mari sama-sama kita bedain mana ibadah yang orang boleh lihat, mana yang orang bagus sekali. Jumatan orang boleh lihat, zikir akbar orang boleh lihat. Yang keempat, penyakit yang dibawakan kita sulit jadi orang salah. Yang keempat adalah wasyuh bil fadli. Pelit dengan kelebihan yang ada. Pelit dengan kelebihan ada maknanya kita punya waktu. Coba kalau kita tanya, Bang, kenapa nggak ngaji-ngaji? Kenapa nggak aktif di pengajian, di majelis taklim? Nggak ada waktu, Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada waktu. Padahal Allah kasih kita waktu 24 jam, saudara. 24 jam. Berarti dia pelit waktu. Hitung, sepelit-pelitnya orang, semalas-malasnya orang ngaji 40 hari, jangan sampai 40 hari sekali ngaji. Yang bagus mengaji seminggu sekali. Yang bagus tiap hari kalau bisa mah. Kayak taklim kan ada tiap hari, ada minggu, ada bulanan. Ya pokoknya kalau kita sempat tinggal kita pilih saja. Saudara, hati-hati. Ini kalau taklim rutin biasanya ada orang yang rajin benar, itu istiqomah namanya. Khusus siapapun yang sama dengerin. Tapi ada orang jarang ngaji, bahkan nggak pernah ngaji. Sekarang lagi rajin bener, mingguan datang, majelis taklim mingguan datang, bulanan datang, PLBI datang. Usut punya usut, ternyata dia mau hajatan. Karena juga udah gitu ya. Ada yang kira orang udah begitu sini. Mana orangnya? Dia paling ganti masih bagus, saya masih ngaji. Jadi kalau ada orang yang punya kelebihan, kok pelit dengan kelebihannya, ini kendala dia orang-orang soleh. Orangnya alim, tapi disuruh ngajar nggak mau, pelit dengan ilmunya. Ini juga bukan orang-orang soleh. Ibu-ibu mohon maaf lahir batin. Ibu, bapak, ada aturan dalam Islam, istri wajib dermawan dengan suaminya. Apa dengan dermawannya? Dengan pelayanannya. Kalau seorang istri melayani suami dengan ikhlas, istri yang baik, itu kalau tidur sama laki, tidurnya belakangan. Laki dulu tidur, pasti baru ibu tidur. Ibu begitu apa enggak ini? Berarti kalau laki tidur duluan, berarti kan dipastikan laki tidak hajat, bukan dengan hajat malah tidur dengan ibu baru tidur. Itu mantap begitu, man. Kita menganggap, kita buat tidur berapa orang lagi. Hati-hati, saudara. Laki-laki wajib dermawan, Pak, sama istri dan anak-anaknya. Hati-hati, dermawan maknanya dia urusi anaknya, dia nafkahi anak-anaknya. Ciri laki-laki yang dermawan, Bu, perlu tahu itu suami ibu dermawan apa enggak, ada cirinya. Kalau laki buka dompetnya miring, berarti itu laki-laki kurang dermawan. Tapi kalau laki saya udah, kalau lagi di sini rata-rata enggak. Kalau buka dompet dipanggilnya begini, emang dompet kagak ada duitnya. Tuh sini laki yang pelit. Si laki dermawan buka dompet di depan anda, di depan istri. Walaupun suami nggak wajib ngasih tahu berapa jumlah duitnya kepada istri, nggak wajib ngasih tahu. Ya, karena laki-laki bisa saja dia punya istri lain di luar. Ya, tapi tentu saja yang kayak begini, ini sekedar contoh saja bahwa laki-laki
habis double 2. Kau usah ketawa ya, paham kan? Hati-hati. Jadi orang yang pelit dengan kelebihan sudah sulit jadi orang saleh. Banyak orang yang model-model begini, dia hartanya luar biasa, tapi ada PHBI, ada pembangunan pesantren, ada pembangunan masjid, ada pembangunan apa saja, nggak pernah peduli. Banyak. Ini pelit dengan kelebihan. Termasuk saudara, hati-hati orang yang punya waktu tapi nggak pernah mau taklim. Ini pelit dengan waktunya, pelit dengan kelebihannya. Ibu kalau punya jilbab banyak, bagusnya jilbab dibagi. Apalagi lihat ada orang nggak punya jilbab tapi dia kepengen punya jilbab, bagus dibagi. Tapi kalau setelah dibagi jilbabnya, ibu jangan tutupin. Begitu didatang bagi jual kita bagi dari luar. Jangan. Pelit dengan kelebihan yang ada. Yang terakhir yang kelima, kendala jadi orang saleh yang kelima adalah wa i'jabul mar'i birra'yi. Ketika seseorang sudah mulai terkagum-kagum dengan otaknya sendiri, dengan pemikiran sendiri. Hati-hati, banyak orang yang hukum Allah ditolak, tapi hukum yang dijalankan manusia diterima. Bahkan lama-lama menganggap hukum Allah tidak adil, karena hukumnya terlalu separatis katanya, terlalu kuno. Sedangkan hukum-hukum modern sudah tidak pas terhadap hukum Allah. Pakai hukum sekarang. Kalau kita pakai hukum manusia, kita tolak hukum Allah dengan hakikat bahwa hukum manusia lebih adil dari hukum Allah, maka dia rusak imannya. Tapi kalau kita rakyat kecil, negara kita nggak pakai hukum Islam, bagaimana? Kalau negara kita nggak pakai hukum Islam, hanya sebagian dipakai hukum perdata, maka kita tinggal akidah kita saja, bahwa akidah kita harus ada bahwa hukum paling adil adalah hukum Allah. Cuma karena kita nggak berdaya, hukum yang berjalan hukum manusia kita boleh buat. Tapi istighfar harus terus menerus. Kita tetap punya akidah hukum yang paling adil adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hukum perdata masih dipraktikkan di Indonesia untuk hukum Islam. Tapi hukum jinayah, hukum hudud, hukum pidana belum. Jangan ngomong tidak, belum. Mudah-mudahan belum saja. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati kalau ada orang yang sudah mulai mengagumi otak sendiri, pemikiran sendiri, langsung jadi orang saleh. Termasuk orang yang fanatik sama golongan sendiri. Kita tahu semua umat Islam banyak macam agamanya. Ada yang kalau ruku doanya subhana rabbiyal azim. Ada yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bahkan ada yang bacaan lain. Ruku itu hukumnya sir, doanya sunnah, gak usah jahar. Tapi gara-gara temannya beda, sampingnya beda, rumahnya mah, dikencengin, bari-bari lagi. Ruku bari-bari, Allahu Akbar, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sampingnya kan panas, jawab subhana rabbil azim tanpa wa bihamdihi. Bubar sembahyang kalau pakai tanpa. Kita tahu semua kalau wilayah sini insyaallah wilayah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Pahalanya 23. Betul. Tapi kan sekarang mulai banyak karena sebelah. Sekarang apa? Ini ada orang saking fanatiknya, saking terkagum-kagumnya sama kelompok sendiri. Tarawih 20, tarawihnya misalnya ya, di kampung karena 23, dia nggak cocok sama masjid 23, diriin masjid sendiri. Tarawihnya 11. Padahal caranya masih dekat ke masjid. Ini masjid gede, ini masjid gede. Ini toa, mana pesono, ini toa, mana pesono. Usahanya ceramah kan kenceng-kencengan. Siang 11 selesai ceramah. Saudara-saudara, jangan ikut-ikutan ngomong tarawih 23 rakaat. Oh, bid'ah, sesat, neraka. Dengar yang 23, usahanya ceramah lagi selesai tarawih. Toa mana pesono ngomong lagi. Saudara-saudara, jangan dengerin. Nonton 11, nonton sesat, nonton neraka. Ada preman pulang dari pasar Bogor, omong temannya untung kita harus bayang terawih, sesat semua sudah. Ini gara-gara terlalu mengagumi kelompok sendiri. Kita biasa dikira begini, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan istiqamah. Tapi kalau ada teman kita yang nggak suka nggak teman, barangkali mereka belum tahu, kasih tahu lah dakwah ini. Kalau mereka masih pokoknya anti jangan. Di negara kita banyak orang nggak mau maulid, sekarang udah mulai banyak. Gak usah dimusuhi. Mereka juga jangan mengikuti maulid kita, betul-betul. Yang kadang-kadang kacau kan
saleh, mesti saleh. Sedangkan untuk saleh dan saleha nggak gampang karena ada penyakitnya. Maka sembuhkan ini penyakit. Yang pertama, sembuhkan penyakit yang menyebabkan kita jadi orang susah jadi orang-orang saleh. Apa penyakit yang pertama? Jangan membiarkan bodoh terus-menerus. Tiap hari harus tambah ilmu, tiap hari harus tambah ilmu. Terutama ngaji rutin yang dari kitab, saudara. Yang jelas tematik. Kalau cara dapat berbeda dapat kitab. Ini sifatnya hanya untuk mendorong saja supaya besok ada perubahan. Maka habis ngaji begini kalau mau diamalin besok taklim harus ramai. Amin. Yang dari ustaz yang ngajar, ayo terus istiqomah mengajar. Memang banyak kendalanya zaman sekarang. Yang kedua, hati-hati, jangan serakah urusan dunia. Dunia yang paling kita cari, tapi kita tahu batasannya, mana halal, mana haram. Kalau sudah dapat, hitung baik-baik. Wajibkah kita zakat? Keluar. Wajibkah kita haji? Angkat. Wajibkah kita bertolong sama? Tolong, begitu. Yang ketiga, pastikan kita nggak riak kalau beramal. Kalau ibadah jangan riak. Sudah cukup kita sama Allah yang tahu. Gak usah disari-sari melalui Facebook, gak usah disari melalui media sosial. Kecuali ibadah-ibadah jahat seperti ini silakan disari. Karena ini perlu banyak orang dicerahkan melalui ini. Yang keempat, hati-hati, jangan pelit dengan kelebihan. Yang kelima, jangan terlalu kagum sama diri sendiri, sama pemikiran diri sendiri. Termasuk terlalu fanatik sama golongan sendiri, terlalu fanatik sama kelompok sendiri, pilihan sendiri, partai sendiri. Saudara, ini zaman partai banyak, gak usah fanatik sama partai. Yang penting kita pilih mana yang bisa berjuang memperjuangkan kita. Betul-betul. Yang terpenting. Barangkali ini saya bisa sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua bisa ibadah istiqamah kala meninggal husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Wa ala ma nawa hadhihi al-jama'ah khusus jamaah majlis al-ihya. Syai'illahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fa'na ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih ya Allah, Engkau bersamakan kami, bersama guru kami, bersama sahabat dan saudara-saudara kami, untuk bersama-sama muhasabah di masjid ilmu ini ya Allah. Ya Rabbana, inilah hamba-Mu yang berlumuran dosa dan maksiat. Pagi ini merintih bermohon padamu ya Rabb, ya Ghafur ya Tawwab, ampuni seluruh dosa dan maksiat kami. Dosa dan maksiat yang kami tumpuk-tumpuk, kami himpun, bahkan kami sembunyikan selama ini. Sementara tidak satu titik noda pun lepas dari perhatian dan tatapan-Mu ya Allah. Ampuni dosa sejak kami akhir balik sampai hari ini, bahkan sampai kelak Engkau panggil kami menghadap ke hari balik. Ampuni pula ya Rabb dosa ibu dan ayah kami, kakek nenek kami, paman bibi kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, orang-orang yang berjasa dalam hidup kami, guru-guru kami. Ya Rabb, ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik mereka yang masih hidup, apalagi mereka yang telah wafat. Ampuni bangsa kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim. Allahumma ij'al awladana wa jama'atana hadhihi jama'atuna ya Allah
من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الفساد والضرير. Ya Rabb, sungguh-sungguh kami kepadamu, jadikan kami semua ini ya Allah, keluarga kami, putra-putri kami, jamaah kami, jadikan seluruh kami ini ya Allah orang-orang yang ahli ilmu-Mu ya Allah, ahli berbuat kebajikan di jalan-Mu ya Allah. Cegah kami ya Allah, tahan kami ya Allah dari kecenderungan berbuat dosa dan maksiat. Jadikan kami sebaik-baik hamba-Mu ya Allah. Kami para suami, jadikan kami imam di rumah tangga kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mampu menjadi teladan untuk istri dan anak-anak kami. Jadikan kami mampu menuntun mereka, putra-putri dan istri kami ya Allah, ke arah surga-Mu, ke arah ridho-Mu ya Allah. Jadikan istri-istri kami istri-istri yang qanaat, istri yang sabar, istri yang taat kepada kami. Kami taat kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Rabbana, buat para istri, jadikan istri-istri kami ini, jadikan istri-istri kita, jadikan kami ya Allah, terutama istri-istri kami, istri yang sabar, istri yang siap taat kepada kami imamnya, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya Rabbana, jadikan pula takdirkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Bisikan kami melalui anak-anak kami ini, berubah bakti mereka kepada kami ya Allah. Ya Rabbana, Engkau kumpulkan, Engkau bersamakan kami di dunia ini, bersamakan pula kami kelak di surga-Mu ya Allah. Bersamakan kami di surga-Mu ya Allah. Bersamakan kami di surga-Mu ya Rabb. Ya Rabbana, ibadah kami tidak seberapa banyak ya Allah, sementara dosa dan maksiat kami terus bertumpuk-tumpuk ya Allah. Takdirkan ya Rabbana, agar tambah usia kami, tambah ilmu kami, tambah ilmu kami, tambah ibadah kami. Kalau satu ketika Engkau panggil kami menghadap ya Allah, di detik-detik sakaratul maut kami ya Rabb, mudahkan sakaratul maut kami. Takdirkan kami nanti ya Allah, agar lisan kami ini ketika menghadapi sakaratul maut mudah untuk melantunkan kalimat sama-sama La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. Jadikan kalimat la ilaha illallah ini ya Allah adalah kalimat yang sering kami lantunkan. Bersama kalimat ini kami hidup, dengan kalimat ini kami berjuang, bersama kalimat ini pun nanti kami wafat ya Allah. Dengan kalimat ini pula kami bangkit dari alam kubur. Dengan kalimat ini pula ya Allah kami membuka pintu-pintu surga-Mu ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hina syakirin wa tawaffana muslimin nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin. Hilangkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah yang menyebabkan kami sulit jadi orang-orang saleh. Rabbana تقبل دعاءنا واستغاثتنا وتعليما يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, lebih dan kurang maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi